Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Mesopotamia kuno. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang periode dinasti Ur ketiga. Periode yang merupakan periode terakhir di mana bangsa Sumeria akan menguasai tanah Mesopotamia sepenuhnya. Di akhir masa pemerintahan dinasti Ur ketiga, musuh bebuyutan bangsa Sumeria, yaitu bangsa Elam, melakukan invasi ke tanah dinasti Ur ketiga ketika mereka melihat kondisi kerajaan yang telah melemah. Hal ini diperburuk dengan migrasi suku Amori dari utara ke tanah Sumeria, membuat pertahanan dinasti Ur terpecah belah. Pada akhirnya, bangsa Elam berhasil menaklukkan kota Ur, ibu kota dari dinasti, mengakhiri periode kekuasaan kota Ur dan bangsa Sumeria di Mesopotamia. Periode Isin Larsa berlangsung dari tahun 2025 sampai 1763 sebelum Masehi. Periode yang muncul setelah periode keruntuhan dinasti Ur ketiga. Di periode ini, berbagai kota di Mesopotamia akan saling berperang dan berebut kekuasaan atas wilayah yang ditinggalkan pemerintahan Ur. Salah satu kota yang paling berpengaruh di periode ini adalah kota Isin. Kota Isin berhasil mengambil alih pemerintahan di Mesopotamia Selatan, menaklukkan beberapa kota-kota bangsa Sumeria. Kota Isin bahkan berhasil menaklukkan Ur dan kota suci Nippur, memperkuat legitimasi mereka untuk berkuasa atas tanah Mesopotamia. Isin berkuasa di selatan Mesopotamia selama 100 tahun, di mana mereka melanjutkan sistem politik dari dinasti Ur sebelumnya. Proyek pembangunan terus dilakukan dan jalur perdagangan terbuka lebar bagi suku bangsa di Mesopotamia. Tapi dominasi mereka di Mesopotamia Selatan akan ditantang oleh kota Larsa. Penguasa kota Larsa pada awalnya merupakan gubernur yang ditunjuk oleh raja kota Isin. Tapi mereka akan membangun kota Larsa menjadi kota yang lebih makmur dan kuat dibanding dengan kota Isin. Kota Larsa akan perlahan-lahan menaklukkan berbagai kota lain di Mesopotamia Selatan, merebut mereka dari tangan kekuasaan kota Isin. Kota Larsa akhirnya menaklukkan kota Isin di bawah pemerintahan Raja Rimsin, menjadikan Larsa sebagai penguasa Mesopotamia Selatan selanjutnya. Tapi kesuksesan ini tidak akan bertahan lama. Kerajaan kecil yang dibangun kota Larsa nantinya akan ditaklukkan oleh bangsa lain yang baru memasuki Mesopotamia. Mereka adalah bangsa Babilonia yang berasal dari suku Amorit yang bermigrasi ke tanah Mesopotamia lebih dari 100 tahun sebelumnya. Periode selanjutnya di Mesopotamia adalah periode Babilonia Lama atau Kerajaan Babilonia Lama, berkuasa dari tahun 1894 sampai 1595 sebelum Masehi. Asal-usul dari Kerajaan Babilonia Lama berasal dari suku Amorit. Suku Amorit adalah suku bangsa Semit yang bermigrasi dari Suriah ke Mesopotamia di akhir masa kekuasaan dinasti Ur ketiga. Salah satu dari kepala suku mereka akan mengambil alih kota Babilonia yang kala itu masih merupakan kota kecil di tepi sungai. Penguasa Babilonia ini perlahan-lahan akan membangun kota Babilonia menjadi kota besar dan makmur. Kerajaan Babilonia sendiri dibangun oleh Raja Sumulail di tahun 1880 sebelum Masehi. Sumulail akan membawa tentaranya ke berbagai kampanye militer. Babilonia kemudian akan dikuasai oleh Raja Hammurabi. Hammurabi adalah salah satu tokoh terkenal di periode ini. Ia membawa kerajaan Babilonia Lama ke puncak kejayaan dengan membawa tentaranya untuk menaklukkan Mesopotamia sepenuhnya. Hammurabi membawa periode keemasan baru di Mesopotamia. Adat dan budaya berkembang pesat, lahan panen yang luas, dan perdagangan yang masyhur. Hammurabi juga terkenal sebagai penulis Kode Hukum Hammurabi, sebuah kode hukum yang menuliskan berbagai undang-undang dan pasal yang mengandung banyak hal seperti kriminalitas, properti, perdagangan, kehidupan berkeluarga, dan lain-lain. Hammurabi membuat kode hukum ini untuk membawa kemakmuran bagi rakyatnya, membawa keadilan bagi seluruh penduduk yang hidup di dalam kerajaan.
Hammurabi juga akan mengadakan proyek pembangunan besar-besaran di Mesopotamia, terutama kota Babilonia, di mana ia akan memperluas kota itu dan membangun tembok pertahanan yang kokoh. Penerus Hammurabi akan melanjutkan kemakmuran yang dimulai olehnya dan menguasai tanah Mesopotamia selama ratusan tahun. Pada akhirnya, mengikuti tren sejarah, kemakmuran kerajaan Babilonia lama akan menurun. Dengan hancurnya sistem finansial dan perdagangan, penguasa kerajaan menghadapi periode kekacauan di mana pemberontakan akan terjadi dan pihak luar memanfaatkan kesempatan ini untuk menginvasi tanah mereka. Babilonia lama akan jatuh ke tangan bangsa Het atau Hittite yang datang dari Anatolia. Bangsa Het adalah salah satu bangsa adidaya di masanya, merupakan rival dari peradaban-peradaban kuno di Mesopotamia dan Mesir. Dengan keruntuhan Babilonia, periode kekosongan akan melanda Mesopotamia, membuat berbagai penguasa berebut kekuasaan untuk menguasai tanah subur itu. Periode Kasyid adalah periode di mana Mesopotamia akan dikuasai oleh suku barbar lain, yaitu suku Kasyid, yang berkuasa dari tahun 1595 sampai 1155 sebelum Masehi. Mereka adalah suku yang berasal dari pegunungan Zagros. Suku Kasyid mengambil alih kota Babilonia setelah kerajaan Babilonia lama runtuh dari tangan bangsa Het. Karena mereka bukan bangsa asli dari Mesopotamia, sangatlah sedikit catatan sejarah akan masa kekuasaan mereka. Di periode Kasyid ini, Mesopotamia memasuki periode kegelapan di mana berbagai bangsa dan negara kota akan berperang terus-terusan dan kekacauan politik akan terus terjadi di tanah ini. Semakin membuat rumitnya catatan sejarah akan periode kekuasaan bangsa Kasyid. Yang kita tahu adalah periode ini juga merupakan bagian dari runtuhnya zaman perunggu, di mana berbagai kerajaan dan peradaban besar di Timur Tengah mengalami kejatuhan massal. Periode selanjutnya bagi Mesopotamia adalah periode di mana mereka dikuasai oleh bangsa Assyria. Bangsa Assyria adalah bangsa yang berasal dari Mesopotamia Timur, menguasai Mesopotamia sepenuhnya dari tahun 911 sampai 609 sebelum Masehi. Bangsa Assyria telah berkuasa di Mesopotamia Utara dari milenium ketiga sebelum Masehi. Ketika bangsa Sumeria berkuasa di Mesopotamia Selatan, bangsa Assyria telah mendiami dan menguasai kota suci mereka, kota Asyur. Bangsa Assyria telah mengalami masa keemasan dan pergolakan di periode sebelumnya, sebelum akhirnya menjadi penguasa Mesopotamia dan Timur Tengah. Pendiri dari Kekaisaran Assyria baru adalah Adad-nirani kedua. Dialah yang memulai periode ekspansi Assyria, membawa tentara bangsa Assyria ke berbagai penjuru di Timur Tengah, terutama di Mesopotamia. Kekaisaran Assyria adalah kekaisaran pertama yang memiliki tentara profesional mereka sendiri. Mereka membawa taktik dan teknologi militer yang inovatif, membawa mereka menjadi penguasa dunia kuno. Kekaisaran Assyria ini terkenal kejam bagi siapa saja yang menentang kekuasaan mereka. Jika ada sebuah negara kota yang mereka taklukkan memberontak, maka raja dari Assyria akan menghancurkan pemberontakan itu sekaligus membantai para penghuni kota yang memberontak sebagai peringatan bagi kota-kota yang lain. Salah satu raja terkenal Assyria adalah Raja Asyurbanipal. Ia adalah raja yang terkenal kejam dan militan. Selain dari itu, Raja Asyurbanipal terkenal sebagai penguasa yang suka mengumpulkan ilmu pengetahuan. Ia membangun perpustakaannya sendiri yang berisi koleksi ilmu-ilmu pengetahuan yang ia kumpul selama masa pemerintahannya. Setelah masa pemerintahan Asyurbanipal, kekuasaan bangsa Assyria akan menurun secara drastis. Sehingga pada akhirnya bangsa Assyria akan dikalahkan oleh pemberontakan dari bangsa Babilonia dan Medes di tahun 612 sebelum Masehi. Pasukan aliansi Babilonia dan Medes berhasil menaklukkan ibu kota Assyria, kota Niniwe, dan kota itu akan dijarah dan diruntuhkan oleh pasukan aliansi. Dengan begitu berakhirlah periode pemerintahan bangsa Assyria di tanah Mesopotamia.
Periode Babilonia Baru berkuasa di Mesopotamia dari tahun 626 sampai 539 sebelum Masehi. Didirikan oleh Raja Nabopolassar dari suku Kaldea yang menguasai kota Babilonia. Ia membawa tentara dan sekutu mereka menghancurkan pemerintahan bangsa Assyria, mendirikan kekaisarannya sendiri, yaitu Kekaisaran Babilonia Baru. Periode ini adalah periode di mana bangsa Babilonia kembali berkuasa di Mesopotamia, membawa perkembangan pesat di dalam seni dan budaya. Kekuasaan Babilonia Baru mencapai puncak kejayaannya pada pemerintahan Raja Nebukadnezar kedua. Raja Nebukadnezar kedua adalah raja yang terkenal sebagai pembangun dari gerbang Istar, yaitu gerbang megah berwarna biru yang berfungsi sebagai pintu masuk utama ke dalam kota Babilonia. Raja Nebukadnezar kedua juga bertanggung jawab atas penyerangan dan penaklukan kota Yerusalem dari bangsa Yahudi. Pasukannya akan menjarah kota Yerusalem dan penduduknya akan dikirim ke pengasingan di kota Babilonia, di mana mereka akan menetap di sana selama 70 tahun, sebelum akhirnya dipulangkan kembali oleh Kaisar Kores dari Persia. Kekaisaran Babilonia Baru akan ditaklukkan oleh Kaisar Kores Agung dari Persia di tahun 539 sebelum Masehi. Kekaisaran Persia adalah kekaisaran terbesar di masanya. Mereka berkuasa dari Yunani, Mesir, sampai ke India. Bangsa Persia sendiri adalah bangsa yang berasal dari luar Mesopotamia yang berhasil menguasai tanah itu. Kaisar Darius nantinya akan mereformasi sistem pemerintahan di mana wilayah kekaisaran akan dibagi menjadi beberapa provinsi yang akan dipimpin oleh satrap. Wilayah Mesopotamia sendiri akan dibagi menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Mesopotamia dan Provinsi Assyria, yang masing-masing akan dipimpin oleh satrap dari Persia. Kekaisaran Persia akan kembali membawa kemakmuran ke tanah Mesopotamia, di mana Mesopotamia akan menjadi salah satu sumber utama bagi bahan pangan di kekaisaran, bersama dengan Mesir kuno. Mesopotamia juga menjadi tempat bagi Kaisar Persia untuk merekrut berbagai petarung-petarung handal ke dalam tentara mereka. Persia selanjutnya akan ditaklukkan oleh Alexander Agung dari Makedonia, di mana ia dan tentaranya berhasil menaklukkan berbagai wilayah kekaisaran Persia, termasuk Mesir dan Mesopotamia. Tapi sayangnya bagi Alexander, ia akan meninggal di kota Babilonia tidak lama setelah pulang dari kampanye penaklukannya. Kekaisaran kemudian akan diperebutkan oleh berbagai jenderal-jenderal Alexander, di mana Mesopotamia dan wilayah Persia kuno sampai ke India akan jatuh ke tangan Jenderal Seleucus Nikator. Seleucus akan mendirikan kekaisaran baru, yaitu Kekaisaran Seleukia, di mana mereka akan menguasai tanah Mesopotamia selama beberapa abad. Kekaisaran Seleukia kemudian akan perlahan-lahan ditaklukkan oleh bangsa Partia dari timur dan Romawi dari barat. Mesopotamia sendiri akan jatuh ke tangan bangsa Partia. Bangsa Partia berasal dari suku Parni yang bermigrasi ke Iran sebelum mendirikan kekaisaran mereka sendiri. Partia akan terus berperang dengan bangsa Roma, dan bahkan Mesopotamia sendiri pernah ditaklukkan oleh legiun Romawi di bawah pimpinan Kaisar Trajanus. Tapi penaklukan Romawi atas Mesopotamia ini tidak berlangsung lama, dan Partia akan meraih kembali Mesopotamia. Pada akhirnya, bangsa Partia akan digulingkan oleh kekaisaran baru, yaitu Kekaisaran Sasania. Kekaisaran Sasania adalah kekaisaran dari bangsa Persia terakhir yang menguasai Mesopotamia. Kekaisaran Sasania melanjutkan rivalitas mereka dengan bangsa Romawi, saling berperang satu sama lain. Mesopotamia sendiri sering menjadi ladang pertempuran antara kedua negara adidaya ini. Kekaisaran Sasania pada akhirnya akan ditaklukkan oleh Kekhalifahan Rashidun, mengakhiri periode pemerintahan Persia atas tanah Mesopotamia. Dan dengan ditaklukkannya Kekaisaran Sasania ini, Mesopotamia kini berada di bawah kendali kaum Muslim Arab. Dan karena itu, berakhirlah periode Mesopotamia kuno dan memasuki periode keislaman di Mesopotamia dan Timur Tengah.
Dengan begitu, berakhirlah penjelasan singkat saya tentang sejarah Mesopotamia dan periode-periode bersejarah mereka. Semoga video ini dan video-video sebelumnya bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.